Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang balik lagi bersama saya Anggar Stiorini. Dimanapun kalian berada sekarang, buat kali ini kan kayaknya agak berbeda sedikit karena kita juga sedang mendapatkan kayak lumayan gede untuk masalah internasional. Dan sekarang saya sedang bersama Ya, nama saya Rebrerina Hapsari. Saya dosen mikrobiologi di Fakultas Kedokteran Undip. Oke. Salah satu orang yang menginspirasi saya, guys. Oh ya? Oh iya. Kemarin saya juga udah menampung berbagai macam pertanyaan atau kecemasan dari kalian semua tentang ya yang sedang marak-maraknya sekarang, yaitu COVID-19. Kita langsung aja nggak apa-apa, Dok? Ya, langsung aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Kenapa namanya COVID-19, Dok? Ya, good question juga ya. Jadi karena memang WHO tidak ingin nama penyakit itu akan menjadi suatu stigmatisasi suatu negara tertentu, etnis tertentu, ataupun suatu binatang tertentu. Seperti yang kita pelajari kan zaman dulu ada yang namanya flu babi, flu Meksiko, dan itu efeknya luar biasa untuk negara yang menjadi nama tersebut. Makanya sekarang tidak melihat suatu daerah ataupun suatu binatang tertentu ya lebih general, ini, ya. lebih oke. Gitu. Coronavirus Disease 2019 karena ditemukan di akhir 2019. Oke. Kenapa COVID-19 gitu ya? Maksudnya kayak kepikiran dia nanya itu, tapi good question. Iya sih, ya. bener-bener. Karena sebenarnya kita lebih senang ya kalau misalnya dinamai Wuhan coronavirus. Jadi kan memang awalnya di Wuhan gitu kan, iya, tapi iya. nggak boleh memang, dan di WHO juga nggak. Jadi contohnya kayak MERS deh, Middle East Respiratory Syndrome. Jadi seolah-olah itu jadi stigma untuk lokasi Middle East gitu. Ya, jadi tidak boleh lagi ada nama tempat. Misalnya Semarang apa virus gitu. Virus COVID ini menyebar ke dalam tubuh lewat apa, Dok? Apakah ikut dalam aliran darah atau menyerang suatu jaringan tubuh lalu menyebar ke jaringan lain atau bagaimana? Itu good question ini. Sebenarnya saya ingin mengoreksi dulu tadi ya. Sebenarnya COVID itu adalah nama penyakitnya, ya, virusnya sekali lagi namanya adalah SARS-CoV-2. Gitu. Jadi mungkin sering virus COVID, tapi bener-bener. Untuk teman-teman yang ada di kedokteran jangan sampai salah ya. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya, ya. Sedangkan virus penyebabnya itu adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Ya, tuh. Oke, kita lanjut lagi tadi. Sorry, maaf tadi. Virus ini menyebar ke dalam tubuh lewat apa? Jadi masuk lewat saat ini ya, masuk lewat tetap saluran nafas. Dan ini pertama ya, yang terinfeksi itu adalah sel-sel di saluran nafas, bisa itu mukosa saluran nafas atas ataupun alveolar makrofag, makanya sel-sel yang ada di saluran nafas kita yang memiliki reseptor ACE2 ya. Itu kemudian bisa menyebar kemana? Ya, beberapa literatur itu menunjukkan kalau yang ini itu dia di shedding juga di feses. Ya, sama seperti yang SARS 2002-2003 itu juga ada shedding virus itu ke feses. Jadi ketika seseorang COVID-19 itu berak, virus itu bisa ada di fesesnya. Caranya bisa sampai feses bagaimana, saya harus baca lebih lanjut. Karena kalau lihat virus ini adalah envelope virus ya, seharusnya dia mati dengan asam lambung ya. Jadi kalau ke feses jalurnya seperti apa, sepertinya saya harus baca lebih lanjut. Banyak pertanyaan juga seperti itu. Tapi seperti dulu di SARS 2002-2003 itu ada outbreak yang melibatkan suatu apartemen. Itu karena mereka sistem AC sentralnya itu compromised zaman itu. Jadi ada pasien SARS di apartemen itu kan buang air besar. Ketika flush toilet itu kan terjadi aerosolisasi ya, kemudian naik ke
apa namanya sirkulasi udara yang ada di exhaust kan ya, dalam apartemen itu kan AC-nya kan sentral kebetulan di sana. Itu bisa menyerang di satu tower itu berapa unit. Itu ada itu. Dan SARS-CoV-2 ini juga ditemukan bahwa virus ini ada juga di feses. Makanya kita juga ketika handling feses ya, jangan lupa ya itu tadi prinsip-prinsip PPI. Makanya teman-teman itu harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Kalau teman-teman di luar nih bisa tahu untuk info-info PPI itu di mana dok kira-kira? Info-info PPI ya mungkin dengan channel YouTube seperti ini ya, edukasi yang terus-menerus dengan media apapun. Ya sebenarnya banyak ada di internet. Kemudian juga teman-teman dari kedokteran kalau misalnya mau belajar PPI itu juga CDC, WHO itu juga mereka punya apa namanya online course sebenarnya. Nanti kita bisa dapat sertifikat di situ ya, online course. Ya itu harus dari minat dulu sebenarnya. Karena PPI itu kan membosankan. Iya. Kalau dianggap beberapa orang tuh membosankan, ya itu gampang ya itu pokoknya. Udah gitu gitu ya doang cuci tangan. Terus saya juga anak saya masih kecil. Ya, sebelum adanya COVID-19 ini dia saya ajari untuk bagaimana etika batuk dengan baik. Ya. Karena kan kita lihat ya, kayak kemarin saya juga di restoran contohnya, ya ada orang yang dengan enaknya batuk secara bebas gitu ya. Ya mungkin dia tidak infeksi contohnya karena merokok gitu ya, jadi dia batuk-batuk. Tapi kalau kita mungkin edukasi terus menerus ya, bagaimana cara melakukan etika batuk dan bersin dengan baik, ya itu mungkin sangat berperan dalam mengatasi outbreak ini ya. Jadi itu mungkin ya itu harus ada hal positif yang kita ambil dari terjadinya wabah ini. Mungkin habis ini orang-orang lebih aware lagi dengan PPI. Ya. Apa aja sih dok hal yang perlu dilakukan jika misalnya kita terkena virus corona? Ya jadi saya tidak tahu apakah para pemirsa ini ya, pemirsa channel YouTube-nya Anggar ini tahu tentang infeksi virus corona terlebih dahulu, tahu atau enggak ya? Karena corona itu sebenarnya virus corona kalau yang menyerang ke human ya, ke manusia itu sebenarnya sudah ada 7 strain termasuk yang SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Tapi 4 virus coronavirus itu merupakan virus common cold biasa gitu ya. Jadi kalau ya terkena virus corona yang 4 itu ya, yang kita lakukan adalah tentu saja istirahat, minum banyak, seperti itu ya, nanti akan sembuh sendiri begitu tanpa menimbulkan penyakit yang serius. Tapi kalau khusus untuk yang COVID-19 ini, kalau kita terkena ya, jadi spektrum klinisnya, gambaran klinisnya itu sangat bervariasi. Bisa asimptomatik karena ada juga yang simptomatik, bisa mengalami infeksi yang ringan, jadi seperti common cold biasa. Ada yang sedang bahkan berat sampai harus dirawat di rumah sakit karena sesak nafas, gagal nafas begitu. Jadi tentu saja yang harus kita lakukan adalah mencegah yang terpenting, bukan kalau kita sudah terkena ya nggak ada yang mau kayaknya kalau terkena ya. Iya benar-benar. Ya begitu. Kalau mencegah mungkin ada di pertanyaan selanjutnya nih ya dok ya. Lanjut. Faktor risiko terkena COVID apa aja dok? Faktor risiko terkena COVID tentu saja kalau misalnya kita berkumpul dengan orang banyak. Karena tadi ada yang bisa menularkan walaupun dia asimptomatik ya. Jadi kita tidak tahu apakah seseorang itu bisa menularkan kita atau tidak. Iya benar. Nah oleh karena itu makanya saat ini yang diminta dari pemerintah edukasi ke kita adalah social distancing ya. Karena kalau ketika asimptomatik kita berkumpul dengan orang banyak, berada dalam jarak kurang dari 1 meter atau bahkan kurang dari 9 meter, itu tentu saja kita berisiko tinggi, itu satu. Kemudian tentu saja kita berisiko untuk terkena COVID-19 ini kalau misalnya daya tahan tubuh kita sedang turun ya. Disebabkan oleh banyak hal ya, bisa karena memang sudah defisiensi imun atau misalnya sedang stres, itu kan juga akan menurunkan daya tahan tubuh ya, atau memang sedang ada infeksi yang lain, penyakit virus yang lain juga itu akan menurunkan daya tahan tubuh kalau misalnya ini bisa koinfeksi dengan SARS-CoV-2 ini. Gitu. Kemudian juga usia ya, kita tahu bahwa dari publikasi yang ada itu memang usia orang-orang yang terkena infeksi COVID-19 ini ya, itu usianya adalah
40 tahun ke atas itu yang lebih banyak gitu. Oke. Jadi itu mereka lebih berisiko untuk mengalami infeksi ini. Oke. Yang selanjutnya, apakah ada gejala-gejala yang khas yang sekiranya bisa kita sadari ketika semisalnya kita itu terkena COVID-19? Sayangnya tidak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada. Jadi dari gambaran klinis saja itu sulit dibedakan dengan infeksi virus yang lain. Ya, jadi memang untuk menentukan apakah ini COVID-19 itu harus dengan pemeriksaan penunjang. Karena gejalanya mirip, apalagi gejala yang ringan ya. Gejala yang ringan itu sama seperti common cold biasa. Jadi kita tidak tahu. Mungkin saya saat ini sedang terinfeksi COVID-19, panjenengan juga bisa yang asimptomatik gitu ya. Kita tidak tahu. Pantas di sini juga ada pertanyaan yang kayak, dok saya amandel tapi gara-gara ini jadi saya dibilang COVID-19 karena gejalanya sama gitu. Iya, jadi tidak bisa. Kalau hanya dari gambaran klinis saja kita tidak bisa membedakan dengan infeksi virus yang lain. Ya. Oke. Gitu ya, Hanya guys. saja yaitu tadi, kalau misalnya ada pasien datang dengan yang sudah berat ya, gejala pernafasan berat tanpa adanya gambaran klinis yang mendukung khas ke penyakit yang lain, saat ini memang ditetapkan sebagai ini ya pasien dalam pengawasan untuk COVID-19 ini. Ya. Karena emang sulit gitu ya, emang nggak bisa dibedain ya dok. Ya, bisa. Oh ya, gejalanya maksudnya kayak yang simptom gimana tuh dok? Ya, kalau yang ringan itu demam, ya, kemudian pilek, batuk, nah seperti itu. Itu tidak harus ada semua. Jadi salah satu, ya, salah demam dua itu gitu. bisa, demam aja. Itu paling banyak simptom yang dirasakan oleh penderita COVID-19 itu adalah demam. Kalau ada simptomnya. Kemudian batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorok, kemudian sesak napas tentu saja. Gitu. Tidak semua tapi ya. Tadi ya. Tolong karena kan ada diingat, yang tidak semua itu harus muncul. Karena ada yang asimptomatik. Iya, benar. Tahapan sebagai pasien untuk mengecek diri apabila mengenali gejala berikut, harganya plus apa yang terjadi jika memang positif. Oke. Jadi sampai saat ini untuk pemeriksaan COVID-19 itu sendiri ya, untuk konfirmasi itu adalah menggunakan pemeriksaan molekuler. Ya, jadi menggunakan pemeriksaan PCR. Nah, kalau sampai minggu lalu itu tersentralisasi di Balitbangkes yang memang ditunjuk oleh pemerintah ya sebagai satu-satunya. Karena ditakutkan kalau misalnya tersebar itu nanti ya terkait biosecurity-nya. Tapi mulai kalau nggak salah tanggal 13 itu ada beberapa institusi juga yang ditunjuk. Contohnya adalah Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, kemudian juga di ITD UNER ya. Nah, untuk kisaran biayanya ya, kalau memang memenuhi kriteria sebagai pasien dalam pengawasan ataupun kontak erat, setahu saya itu adalah gratis. Tapi karena kasus ini makin banyak ya, setahu saya kalau hanya ingin memeriksa saja, jadi dari swasta tanpa gejala yang masuk kriteria pasien dalam pengawasan maupun kontak erat, itu ya tidak diperiksa itu gitu. Jadi dikhususkan untuk itu. Gitu, ya. Dok, musim corona gini nonton konser aman nggak ya? Tidak. Oke. Itu ya, mass gathering nggak bisa. Jauh itu. Saya nggak yakin konsernya tidak dibatalkan. Iya sih, bener sih. Saya juga. Soalnya udah banyak event juga di cancel, dipospon semuanya. Iya. Seberapa pentingnya menggunakan masker, dok? Seberapa penting menggunakan masker? Ya, masker itu penting untuk yang sakit supaya tidak menularkan ke orang lain. Ya, masker bedah itu. Kemudian untuk kita bagaimana yang sehat? Ya, untuk yang sehat sebenarnya lebih efektif itu adalah social distancing, kemudian juga hand hygiene. Sebelum menyentuh mulut, ya, hidung, pokoknya daerah area wajah, mata juga ya. Karena kalau misalnya menyentuh mata, virusnya ada, bisa terbilas air mata ke dalam hidung gitu kan. Itu lebih penting dibandingkan memakai masker. Ya. Tapi untuk tenaga kesehatan memang karena tenaga kesehatan berhubungan langsung dengan pasien dan jaraknya mungkin kurang dari 1 meter ya, beberapa tindakan butuh cukup dekat. Kalau
tanpa menimbulkan tindakan yang menimbulkan aerosolisasi itu masker bedah. Jadi ketika ada percikan itu tidak menempel gitu ya. Ini waterproof nih maskernya kan, masker bedah bagian luar, jadi akan tidak nempel di situ. Ya. Kemudian kalau yang menimbulkan aerosolisasi harus pakai N95. Respirator ya. Ya, kalau yang saya masker itu mungkin untuk menghindari menyentuh bagian muka kali ya, tapi bukan untuk mencegah masuk ya. Itu ya. Lebih penting hand hygiene dan juga social distance. Oke. Ya. Sip. Secepat apa sih COVID-19 ini menyebar sehingga langsung banyak yang terkena? Secepat apa? Jadi kalau teman-teman belajar mathematical modeling ya, ada Arnold panggilannya ya. Itu dari satu kasus bisa menyebabkan berapa kasus lanjutan. Itu kalau di Wuhan itu Arnoldnya adalah 2,5. Jadi satu orang itu akan menular ke 2,5 orang. Itu mathematical modeling yang di Wuhan seperti itu. Arnoldnya adalah 2,5. Setahu saya. Cepat ya berarti. Oke. Jadi nanti tergantungnya coba nanti setelah ini belajar mathematical modeling untuk wabah. Jadi dipengaruhi. Jadi sebenarnya bisa sih, ada dulu saya lupa ya nama programnya ketika saya belajar di Belanda itu ada programnya, jadi memperkirakan kapan wabah itu akan selesai. Itu ada mathematical modeling seperti itu. Jadi ketika dikasih intervensi contohnya lockdown atau ditemukan vaksin, itu dimasukkan ke rumus, nanti grafiknya itu bisa berubah. Mungkin kalau teman-teman melihat ada beberapa postingan WA ya yang itu jumlah itu, nah itu adalah dari situ ya, itu dari mathematical modeling. Itu belajarnya di mana dok? Itu belajarnya di mana? Nanti cari aja di ini website ya, ya, mathematical modeling for COVID-19. Coba aja search. Saya belum search sih, cuman dari yang saya pelajari dulu seperti itu. Gitu. Oke. Kalau corona masuk dalam tanggungan BPJS nggak dok? Karena ini sudah wabah bencana diklaim sebagai bencana nasional ya, itu ditanggung pemerintah. Gitu. Jadi tidak ditanggung BPJS. Langsung pemerintah? Ya, setahu saya demikian. Oke. Kalau dokter happy jadi pemerintah, apa yang dokter lakukan? Wah, untungnya saya bukan pemerintah, pasti akan pusing ya. Iya benar.